الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يفتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وأن الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في لطف العافية وأعلام من المؤلف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Hujurat sampai ke ayat ke-6, masuk ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Masuk kepada ayat ke-6. Nanti seperti biasa, ini muallif kitab ini beliau menceritakan tentang asbabun nuzul, kemudian baru makna artinya ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 ya, beliau mengatakan ba'dama bayyanallahu fil ayatis sabiqah wujubal qiyam bihuquqillah ta'ala, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kewajiban mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian wujubul qiyam bihuquqin nabi, begitu juga kewajiban kita untuk bersopan santun, berakhlak, beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujubul adab ma'allah wal adab ma'a Rasulillah, adab bersama Allah dan Rasulullah, wa adamu taqaddum 'ala Allah, tidak boleh juga orang muslim mendahului Allah dalam setiap apapun, tidak boleh mendahului Allah dan mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal a'mal wal ara', ya, baik itu dalam ucapan, perbuatan dan pendapat. Ya, simpan di lemari yang paling dalam kalau pendapat kita tidak sama dengan pendapat Allah dan Rasulullah, gitu. Sudah. Diam aja begitu. Karena kalau disampaikan itu nanti bisa berbahaya. Apa? Kita harus tunduk dengan syariat Allah. Wa ma ja'ahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauqifas sami' al-muti', tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim, hanya bisa mendengar dan taat. Orang muslim itu ya, mendengar dan taat. As-sami' al-muti', mendengar lalu menaatinya. Al-musallim tasliman mutlaqan, bagi seorang muslim harus pasrah dengan kepasrahan yang mutlak. Ya, itu muslim yang baik. Apabila diperintahkan, terima. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada tapi, tidak ada kok, tidak ada apa lagi. Ya? Enggak ada itu, semua simpan baik-baik. Tasliman mutlaqan bila tawaqquf ala i'mali fiqrin. Ya, enggak usah juga direnungkan lagi, ini masuk akal enggak sih? Enggak. Kalau sudah perintah Allah, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan kecuali kita hanya taat. Au ibda'i ra'yin, ya, atau mencoba mencernanya dengan akal atau dilogikakan satu hal ini tadi, enggak perlu. Fa inna ma jaa'a 'anillah wa ma jaa'a 'an rasulih wa ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika sadirun 'an ilmin wa hikmah. Itu. Jadi kenapa kita harus pasrah mutlak dengan perintah Allah dan Rasulullah?
karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tanpa sebab. Di belakang itu pasti ada hikmah, ada ilmu. Adapun saat ini kita tidak mengerti, suatu saat kita akan mengerti. Begitu. Jadi iman itu seperti itu. Ya. Makanya kalau melawan aliran-aliran ateis, liberal dan sebagainya, nggak pakai debat, ya. Memperkuat iman, imannya dikokohkan. Nah, dia nanti bingung itu. Orang kok taat? Ya taat aja begitu, ya. Jadi kalau berdebat nanti kita berdebat salah lagi nanti. Begitu. Tapi cukup yang dibawa oleh Rasulullah pasti benar, yang dibawa Rasulullah tidak akan salah. Siapa yang mau pakai resep dari Allah dan Rasulullah pasti selamat. Begitu, ya. Wa kullu dzalika ma'qulun wa muhkamun inda ahli al-uqul as-salimah. Cara berpikir seperti itu, percaya 100% dengan apa yang dibawa oleh Allah, itu sesuatu yang sangat masuk logika buat orang yang punya akal yang baik, hatinya juga bagus, begitu. Dan kalau orang kata orang-orang sakit, ya, fi qulubihim marad, yang hatinya ada sakit, ada orang terlalu taat, jangan begitu dong sama agama, ya, jangan terlalu kolot lah, begitu. Itu untuk mereka. Tapi kalau untuk orang-orang yang akalnya sehat, begitu. Nanti dicontohkan di sini banyak lagi contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah sampai ke zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ya. Untuk orang-orang yang punya pemahaman yang lurus, wa ulil afham al-mustaqimah, pemahamannya yang lurus, yang baik, yang percaya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjerumuskan hambanya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu kecuali bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan seterusnya. Jadi ayat 1 Al-Hujurat, 2, 3, 4, 5 ayat. Ya, itu semakin kokoh iman kita, insyaallah. Ya, setiap hari Jumat kita baca ini supaya kita semakin kokoh, semakin kuat. Apapun yang berselisih atau menyelisihi, apapun yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulullah, itu yang kita simpan, itu yang kita buang, itu yang kita taruh. Ya, kita nggak usah lagi berpikir apa-apa, karena itu menyelisihi. Walaupun akal kita begitu menerima atau tidak menerima saat ini, tapi suatu saat pasti kita akan menerima. Suatu saat kita akan mengatakan, oh ternyata benar, begitu. Ya, belum di akhirat ini, di dunia pun akan mengatakan begitu. Ya. Wa badama bayyana subhanahu wajibatul huquq al-adabiyyah ma Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, haddara wa andar wa haddada wa au'ada liman yukhalifu dzalika, qala, baru ayat ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala urutannya, ketika kita sudah pasrah dengan hukum Allah, kemudian kita pasrah dan beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Adabnya bagaimana? Kemarin sudah dijelaskan, ya. Adabnya dijelaskan, mendahului saja tidak boleh, memanggil namanya saja tidak boleh. Berarti kita punya adab patuh mutlak, kebenaran yang mutlak hanya dari Allah, hanya dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, maksudnya kalau kita renungkan ini ayat, setelah ini semua perintahnya kita anggap sudah kita terima semua. Karena sudah ditata dulu nih. Dari ayat 1 sampai ke 3 ini kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Semua kesempurnaan ada pada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang berbicara tentang Rasul SAW, ya, yang sifatnya tidak menjadikan kita semakin beriman tentang kesempurnaannya, maka wajib kita berhati-hati dengan omongan itu. Itu. Kalau ada yang mengatakan, ya Rasulullah juga manusia biasa. Yang begitu-begitu itu kita suruh berhati-hati. Karena nanti akan meremehkan apa? Meremehkan syariatnya. Kan Rasulullah manusia beda Rasulullah SAW. Kalau kita nggak percaya tentang fisik, kita harus percaya bahwa Rasulullah adalah yuha, manusia yang diwahyukan, dibimbing dengan wahyu, dibimbing dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur segala gerak-geriknya untuk tidak melakukan kesalahan. Ya.
Baru ayat yang ke-6 kita baca, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, kalau datang seorang yang fasik, binaba'in, membawa berita, ya, fatabayyanu, hendaknya kalian mencari apa? Tabayyun, klarifikasi, memastikan benar tidak berita itu. Nah, ini cocok kayak zaman sekarang ini, ya. Sama yang terjadi sekarang ini, ada berita kita percaya aja, dari manapun beritanya, padahal bersumber dari orang-orang yang sudah terbiasa berbohong, begitu. Padahal nanti disebutkan juga ada orang-orang yang tidak boleh dipercayai selama-lamanya, walaupun dia sudah tobat. Nanti seperti orang yang pernah menuduh orang berzina, itu sudah nggak boleh lagi diterima kesaksiannya selama-lamanya. Orang tidak berzina dituduh berzina, gitu. Untuk membuktikan orang berzina itu bagaimana? Harus dilihat langsung, dan hampir mustahil ada orang yang bisa menyaksikan, gitu. Orang yang berzina kecuali ada pengakuan dari pelakunya. Tapi kalau orang melihat, mana bisa melihat langsung perzinahan? Nggak mungkin. Cuma dia berdua-duaan saja misalnya. Kalaupun dia berdua-duaan semalaman sekalipun, itu juga nggak bisa dituduh dia berzina. Repot, susah itu. Pembuktiannya sangat sulit. Begitu. Kemudian, orang yang sudah menuduh orang muslim baik-baik dituduh berzina, maka dia fala taqbalu lahu syahadatan abada, jangan, tidak boleh selama-lamanya, ya, dia dipercaya kesaksiannya. Ngomong apapun bohong, udah gitu aja. Ngomong di apapun, Allah yang perintahkan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, tidak boleh diterima lagi kesaksiannya selama-lamanya. Ya, begitu ya. Jadi orang-orang yang bikin berita hoax, ya, kepada ulama, kepada orang biasa saja, kepada artis sekalipun atau siapa, begitu. Oh, ini begini, itu zina, itu selingkuh, begitu. Dia tidak bisa membuktikan, maka dia termasuk dalam hukumnya qadzaf. Kemudian dia tidak boleh diterima kesaksiannya selama-lamanya. Ya, khilaf nanti para ulama tobatnya bagaimana, ya. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi tabayyun itu hukumnya wajib. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Takut-takut kalian itu, ya, kalian menghukum satu kaum, gitu, karena kebodohan kalian. Kalian bertindak sesuatu karena percaya dengan berita hoax tadi, berita bohong tadi, kita percaya, kemudian kita bertindak, kita serang, kita bunuh, kita perangi, kita benci, ya. Baru nanti fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, begitu tahu bahwa itu berita bohong, baru kita merasakan apa? Penyesalan yang dalam. Ya Allah, kenapa ternyata dia orang baik, ternyata dia enggak begitu, tapi ini fitnah. Begitu. Itu ayatnya, ya. Wa fi hadza irsyadun ila tathabbut fil umur. Beliau mengatakan dalam ayat ini perintah, petunjuk untuk tathabbut fil umur. Jadi orang mencari kebenaran berita. Jadi sebelum kita menghukumi apapun, begitu dengar berita, tanya dulu, ini berita sumbernya siapa? Kalau sudah berita dari TV yang suka bohong, ya jangan percaya lagi, begitu. Cukup sekali aja, sekali bohong lagi, percaya lagi kita. Udah nggak ada TV lain kecuali itu, beritanya itu kita terima juga. Orang Islam nggak boleh begitu, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasihatul akhbar wan nuqul, wajib itu mencari apa? Kebenaran berita, kebenaran apa yang dipindahkan kepada kita, agar apa? Hatta la yakhtal nizamul mujtama, supaya tidak rusak peraturan adab di satu masyarakat. Ini kan jadi berantakan sekarang ini. Karena apa? Karena tadi berita dari orang-orang fasik kita percayai, hancurlah kita, ya, hancur, ya. Ulama dituduh begini kita percaya, orang-orang banyak yang percaya, kecuali yang ngaji, yang mengerti, ya. Ulama
masjid dituduh radikal, kita ikut percaya. Ya, ada orang pakai jenggot, kita bingung. Ya, kita dituduh macam-macam. Kan kasihan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi rusaklah masyarakat tadi, penyebabnya adalah percaya dengan berita bohong. Itu, ya. Wala tafarraqul jam' wa syamal bisababi akhbar ghairi sahihah. Ya, tidaklah masyarakat peradaban ini rusak kecuali dikarenakan mempercayai berita yang bohong itu. Dulu umat Islam kan adem ayem aja, ya, nggak ada apa-apa. Ya biasalah, kalau ribut paling akhir tiap pemilu ya, ribut-ribut sebentar, udah 2 bulan damai lagi, udah sholat bareng gitu. Nah, kalau sekarang ini nggak selesai-selesai, ya. Jadi gawat terus dibikin seolah-olah betul-betul terbelah umat Islam ini. Ya. Apa sebabnya? Ya berita bohong itu, subhanallah, itu berita bohong. Ya, ini kata mu'alif, saya cuma baca aja. Ya, ini begini kata beliau. Wa syai'ati ghairi thabitah. Ya, berita-berita yang menyebar yang tidak belum tentu kebenarannya. Ketika kita menjadikan berita-berita bohong tadi menjadi sumber masalah, menjadi sesuatu yang menjadikan kita harus menghukumi sesuatu dengan berita yang belum pasti hancur. Maka Allah mengatakan tadi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kalian menghukumi seseorang karena berita yang bohong, pasti kalian akan merasakan, akan menyesal nanti. Itu akan menyesal. Musuh jadi teman, teman jadi musuh. Yang fasik kita puji, orang soleh kita benci. Ya, Muslim kita anggap musuh. Ya, kemudian non Muslim kita anggap lebih dari saudara. Nah, itu kan apa sebabnya tadi? Ya, mempercayai berita yang bohong. Riwayatnya, sekarang asbabun nuzulnya. Adapun asbabun nuzul ayat ini, rawal Imam Ahmad wa Abi Hatim wa Tabarani wa Ibnu Mandah wa Ibnu Marduah, ya, bisanadin jayyidin an Harith bin Dharar al-Khuzai. Jadi Harith bin Dharar qala qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah, kata Harith al-Khuzai. Harith al-Khuzai, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani ilal Islam. Kemudian Rasulullah mengajaknya untuk masuk Islam. Fadakhaltu fihi, aku masuk Islam. Wa aqrartu bihi, aku berikrar. Ya, beriman dan berikrar benar-benar dia masuk Islam sesuai dengan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ani ila zakah. Kemudian Rasulullah mengajak untuk zakat. Begitu. Ayo diberikan oleh Rasulullah SAW, diwajibkan apa? Zakat. Fa aqrartu biha, kata Al Harith, ya, disanggupilah zakat tadi oleh Al Harith kepada siapa? Kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, ya Rasulullah, arji'u ila qaumi fa'aduhum ilal Islam, ya, wa ada'iz zakah. Kata Haris, aku mau pulang ke kaumku, kemudian aku akan ajak mereka masuk Islam dan aku ambil zakatnya. Gitu. Jadi mereka, faman istajaba li jama'tu zakatahu wa tursil ilayya ya Rasulullah rasulan. Nanti aku akan pulang, kemudian aku akan kumpulkan uang zakat tadi, zakatnya akan aku kumpulkan. Nanti pada waktunya utuslah orang, gitu. Utuslah orang untuk mengambil zakat tadi. Sudah. Maka dikumpulkan, dia pulang dan sudah ditentukan, misalnya ditentukan sebulan atau tanggal sekian, sudah ditentukan oleh Al Harith kepada Rasulullah SAW. Harith pulang ke kampungnya. Kemudian dia kumpulkan jamal Harith zakah iman istajaba lahu. Siapa yang masuk Islam, siapa yang percaya, maka dikumpulkanlah zakat tadi, dapat zakat. Wa balaghal iban al-waqt.
sampai waktu yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, ya, akan diberikan. Alladzi arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yab'atsa ilaihi rasul. Kemudian ternyata tanggal yang sudah ditentukan tadi tidak datang juga. Itu kan sudah ditentukan akan diambil zakatnya. Ternyata pada hari yang sudah ditentukan utusan Nabi nggak datang mengambil zakat. Ya. Haris menyangka, Sayyidina Haris menyangka bahwa Rasulullah SAW ini murka, marah, ya, marah, maka tidak diambil. Kenapa kau bilang marah? Kenapa nggak waktu itu langsung dikasih? Tapi Haris mengatakan aku akan pulang. Itu Haris menyangka bahwa Rasulullah marah, ya. Maka Haris mengambil beberapa orang, mengutus lagi, dibawa ke Rasulullah SAW. Ya. Dipanggil beberapa orang, ayo, ini sudah jatuh tempo, tapi belum ada perintah dari Rasulullah untuk mengambil. Kita inisiatif membawa zakat tadi ke Madinah, menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, laisa min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam al-khalaf. Ya. Dan itu biasanya tidak mungkin, dia sudah janji tepat, tapi Rasulullah nggak mungkin kok meleset begitu. Kemudian dia mengatakan tidak mungkin Rasulullah itu meleset dalam janji, tidak mungkin. Pasti ini tepat. Ini ada apa ini? Maka dibawalah tadi orang-orang menemui Rasulullah SAW. Tapi dia mengatakan dalam hati, dia mengatakan wala ara habsa rasulihi illa min sakhtah. Tidak mungkin Rasulullah SAW tadi sampai meleset, itu pasti karena ada sesuatu yang menjadikan beliau marah. Begitu. Fantalaqu bina na'ti Rasulullah. Maka dia pergi semua. Di waktu yang sama, gitu ya. Ini kan peristiwa di tempat Haris. Di Madinah bagaimana? Apakah benar Rasulullah meleset dalam berjanji? Tidak. Nggak mungkin itu ya. Rasulullah mengutus Walid ibn Uqbah. Al-Walid ibn Uqbah. Ini utusan dari Rasulullah untuk ke desa, ke kampungnya Haris untuk mengambil zakat. Ya. Untuk mengambil zakat sesuai yang sudah disepakati waktunya. Falamma saral Walid hatta ba'da tariq akhadahu al-raw. Jadi si utusan tadi Walid bin Uqbah waktu di perjalanan dia akan masuk ke kampungnya Haris, dan ternyata itu dulu pernah ada permusuhan. Itu dulu pernah tawuran antar kampung begitu ya. Tapi dia yang diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat. Dia berpikir, saya masuk tempat itu nanti dikeroyok lagi nanti begitu. Begitu. Ya. Timbul rasa takut. Siapa yang mengajari dia untuk takut? Nah, itu penting. Nah, disebutkan oleh para ulama. Siapa tiba-tiba dia diutus Rasulullah, dia aman. Ya. Tiba-tiba ada rasa takut. Setan. Setan itu kirim WA ke dia, ya. Setan kirim WA, ya. Hati-hati, ya. Kampung itu, pokoknya ditakut-takutin begitu ya. Dengarlah tadi bisikan setan tadi. Takut. Uqbah merasakan Walid bin Uqbah merasakan takut, enggak jadi ke sana. Paham? Dia enggak jadi lagi ke kampungnya Haris, kemudian dia pulang faraja'a hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa dia akan dikeroyok di kampung itu tadi dengan apa? Berita yang tidak valid. Begitu ya. Ini berita yang enggak valid. Bahkan beritanya dari setan itu. Ya. Atau dia buka TV-nya TV setan juga gitu. Ya. Alhasil menjadikan dia takut, dia pulang.
hatta ata Rasulullah. Dia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala ya Rasulullah, innal Harith mana'ani az-zakah wa arada qatli. Dia mengatakan Haris tidak mau memberikan zakat, bahkan dia akan membunuhku. Begitu. Berasumsi dari mana tadi? Dari berita setan tadi, ya. Ini subhanallah, bisa kita cerna sekarang ini, insyaallah kita selamat bersama, ya. Jadi dia nggak mau. Udah, ini karena faghadiban Nabi. Ini di sini Rasulullah marah. Nah, marahnya Rasulullah manusiawi. Karena ada utusan mau dibunuh, marah Rasulullah. Syariatnya begitu. Laporan dari dia. Begitu kan? Laporannya begitu. Ya. Ketika ada orang yang mencegah utusan Rasulullah, wajar kita marah. Rasulullah pun marah. Wa ba'atsal bi'tsa. Kemudian Rasulullah mengutus satu utusan untuk menemui Haris. Ya, untuk menemui siapa? Al-Haris radhiyallahu taala anhu. Haris kabar dia enak-enak aja, enggak merasakan apa-apa, dia enggak merasa berdosa. Dia bahkan mau kirim ini. Ini bahaya ya. Bahaya ini gara-gara berita hoax ini ya. Akhirnya di Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fa'aqbal al-Haris bi ashabihi hatta istaqbal al-ba'ts. Di perjalanan kan Haris sudah pergi tuh dari kampungnya. Kan Haris sudah pergi. Rasulullah utus kirim delegasi untuk menemui siapa? Haris. Ketemu di jalan. Gitu. Ketemu di jalan nih. Gitu. Ya. Siap orang mau menangkap Haris ini. Ya, pakaian. Iya, pastinya begitu. Enggak mungkin kan mau menangkap pakai sarung ini, enggak mungkin. Kalau mau perang ya itu. Qalu al-Harits, ketika ditanya, qalu hadzal Haris. Utusan Rasulullah mengatakan, ini Haris ini orangnya Haris. Begitu. Falamma ghasyam qala lahum ila man bu'istum. Dia bertanya, kalian kok pakaian lengkap ini mau kemana? Kalian berpakaian udah lengkap mau kemana ini? Qalu ilaik. Kata sahabat tadi, ente mau nangkep ente nih. Saya datang mau nangkep kamu nih. Ya. Qalu walima. Ditanya lagi, kenapa? Salah apa aku? Ya. Qalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ilaikal Walid bin Uqbah. Rasulullah sudah utus Walid bin Uqbah. Ya. Kemudian dia mengklaim wa za'ama annaka mana'tahu. Ya, dan engkau tidak memberikan zakat. Wa aradta qatlahu, bahkan bukan cuma tidak mencegah zakat, tapi kamu juga ingin membunuhnya. Begitu. Faqala al-Haris radhiyallahu anhu, la wallahi walladhi ba'atha Muhammadan bil haqq ma ra'aituhu battah wala atani. Kata Haris, demi Allah aku tidak pernah lihat lagi wajahnya orang ini. Muka orang ini enggak lihat. Kok tiba-tiba mengatakan bahwa melarang apa? Tidak memberikan zakat. Itu hebatnya orang bohong ya. Dampaknya itu bahaya sekali. Fa'zama annaka mana'tahu, bahkan mau dibunuh. Astaghfirullahaladzim. Enggak. Ya. Falamma dakhala al-Haris ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mana'ta zakah wa arata qatla rasuli. Ringkas cerita, Haris bersama utusan tadi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Haris, mana'ta zakah? Kamu menghalang-halangi zakat dan kamu ingin membunuh utusanku? Begitu. Ya. Qala Haris, la waladi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Tidak ya Rasulullah. Ma ra'aituhu, bahkan aku lihat juga enggak. Ya. Wala atani, dia juga tidak datang kepadaku. Ya. Wa ma aqbalat illa hina ihtabas alayya rasulillah. Ya. Dan aku
kemudian aku mendatangi ilmu ini juga karena aku tunggu waktunya kok belum sudah tepat waktu pengambilan kok nggak datang. Saya juga heran ya Rasulullah. Ternyata ini berita bahaya ini. Ya, kalau langsung diserang kemudian dibunuh. Gitu kan? Fa khasyitu an yakuna kana sakhtah minallah wa rasulih. Aku juga takut jangan-jangan engkau dan utusanmu tidak datang karena Allah murka, Rasulullah murka, maka aku tidak mau ya mendapatkan murka Allah dan murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tulus sekali ini berarti. Ya. Haris ini tulus sekali, dia orang yang baik. Ya. Tapi coba dibayangkan di sini tadi. Kalau seandainya utusan tadi langsung datang, kemudian memerangi, orang yang diperangi nggak akan diam saja. Dia akan mengatakan, saya sudah Islam kok masih diperangin, akan beri saling membunuh. Fitnah yang luar biasa. Ya, maka Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya, in ja'akum fasiqun. Kalau datang seorang fasik binaba'in dengan membawa berita, fatabayyanu. Hendaknya kalian mengklarifikasi, tanya lagi, tathabbut. Itu penting, ya, tabayyanu. Ya. Antusibu qauman bijahalatin. Jangan sampai kalian menghukumi satu kaum atas kebodohan. Jadi sesuatu yang enggak pasti. Begitu. Kita enggak ngerti, diomongin orang, awas itu aliran sesat, misalnya begitu. Kita percaya aja aliran sesat. Kita menghukumi saudara kita, ya, awas itu, ya. Itu ahli syirik. Orang kalau datang ke kuburan itu nyembah kuburan, misalnya begitu. Kemudian kita, iya itu datang nyembah kuburan. Kenapa di kuburan? Dia ngangkat tangan. Oh berarti minta kepada kuburan, kan begitu. Kan kacau kalau begitu. Kacau. Ya, harusnya bagaimana? Kita datangi, kita tanya. Kalau kamu ke kuburan ngapain? Minta ke kuburan. Gitu. Jadi nggak ada. Tadi tidak timbul apa? Kita menghukumi sesuatu tanpa kita ada tasabbut. Itu salahnya. Ya. Seperti sekarang fitnah-fitnah yang beredar ini semua. Kalau umat Islam mau ikut bimbingan Nabi Muhammad SAW, ya, tidak mudah percaya. Seharusnya begitu. Ya. Tapi berita apa aja pokoknya begitu. Kalau karena sudah terbelah dua ini umat Islam di Indonesia. Kalau berita yang dari sini apapun adanya, apapun beritanya kita percaya. Yang penting jelek-jelekin yang ini. Ya. Kalau yang dari sini begitu juga. Ya. Berita apapun selagi yang dari sana enggak akan dipercaya. Mudah-mudahan Allah rajut lagi ya cinta umat Islam ya di hati ini. Allah ma'alif baina qulubina ya supaya kita bersaudara lagi. Kita enggak bersaudara gitu, gontok-gontokan ya. Itu asbabun nuzulnya. Ya, adapun maknanya ayat ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Allah sebutkan kepada orang-orang yang beriman lagi. Ini akhlak orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini nasihat untuk orang yang beriman. Artinya apa? Artinya orang yang tidak mau sudah dikasih tahu oleh Allah. Tiap ada berita harus tabayyun. Jangan langsung ditelan. Begitu. Kita tetap aja terima berita apapun kita ya. Tanggal 15 Ramadan mau kiamat, percaya semua. Kan sering gitu ya. Nanti tanggal ini mau ada apa, kita percaya lagi. Mau jangan. Ya, kan sudah diajarin begitu. Ini orang bukan sifat orang yang beriman. Ya, bukan sifat orang yang beriman yang diombang-ambingkan oleh berita. Ya. Nanti orang ini mengatakan lagi, "Wow, mau ada apa?" Jelek-jelekin umat Islam lagi, percaya lagi. Ya, enggak boleh begitu. Ini bukan sifat orang beriman. Orang yang beriman, tiap kali ada berita, dia harus tabayyun. Tabayyun artinya apa? Tatsabbut. Ya, harus dipastikan berita itu benar atau tidak benar. Ya. Di ayat ini disebutkan in ja'akum fasikun, kalau datang seorang fasik. Dalam bahasa Arab ada namanya nakirah, ada ma'rifah. Kalau nakirah itu umum, ya. Kalau ma'rifah itu khusus. Maksudnya
Kalau kita mengatakan rojulun, seorang laki-laki, kalau nggak pakai alif lam, rojulun, ya berarti semua laki-laki. Semua laki-laki. Tapi kalau kita sebut ar-rojulu, begitu ya, berarti apa? Satu orang yang dituju. Sudah ketahuan, rojul maksudnya ar-rojulu, yaitu maksudnya itu orangnya. Begitu. Itu dalam bahasa Arab. Dalam ayat ini Allah mengatakan ja'akum fasikun, enggak pakai alif lam. Ya. Artinya apa? Artinya tidak ditentukan satu orang saja. Fasik itu banyak sifat. Jadi itu fasik itu bisa bersumber kepada siapapun. Ya. Bisa orang biasa, bisa pejabat, bisa ustadz bahkan, bisa kiai, bisa siapapun. Siapapun yang membawa berita bohong itu jadi fasik nanti. Jelas? Ya. Dan fisik dalam bahasa Arab fasik, fisik. Ya, al-khuruj ani syai'. Keluar dari sesuatu. Fasik namanya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu keluar dari tempatnya itu namanya fasik. Pernah makan rutop? Ada, pernah saya rutop. Apa rutop itu? Kurma setengah matang. Ya, itu namanya rutop. Dia terlalu masak, akhirnya dia terbuka, terbelah itu. Ada kulitnya. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya fisik. Ya, keluar dari kulit itu tadi, fisik. Ya. Dalam hadis disebutkan khamsu fawasik, ada 5 binatang-binatang yang perusak dan ini boleh dibunuh. Ya, binatang-binatang, 5 binatang namanya fawasik. Fasik ini. Jadi binatang, kita diserupakan orang yang suka bohong itu seperti ini tadi, binatang-binatang ini. Fawasik. Fasik ya. Apa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, khamsu fawasik, ya, yuktalna fil hil wal haram. Boleh dibunuh di luar haram artinya di luar Mekah dan di dalam Mekah. Jadi biasanya orang kalau dalam keadaan haji atau umroh nggak boleh bunuh binatang, dia kena denda kan? Tapi untuk binatang-binatang ini boleh karena dia nggak manfaat dan berbahaya. Ya. Apa itu? Al-hayyah, ular, ya. Wal ghurab, al-abqa, burung gagak, ya, burung gagak. Wal fa'rah, tikus, ya. Tikus itu disuruh bunuh ya, boleh dibunuh. Ya. Tapi ada orang pelihara tikus ya. Ada orang pelihara tikus, kurang kerjaan ini ya. Wal kalbul akur, anjing gila. Anjing itu namanya anjing yang, kalau anjing yang terpelihara, anjing terlatih, mahal dia. Ya, itu bedanya. Anjing berilmu sama enggak anjing berilmu. Ya, itu aja udah bedanya. Itu untuk menunjukkan bahwa ilmu itu tetap mulia di siapapun. Anjing, ya, yang berilmu, sekolahnya di Amerika sana, ya, S2 dia, dia bisa mengendus apa itu narkoba misalnya begitu. Yang kan hebat tuh. Saya pernah dengar langsung itu, dia ngomongnya aja nggak bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Anjing-anjing yang terlatih itu, ya pakai bahasa Inggris. Luar biasa ini, ya. Bahasa Inggris anjingnya, benar. Saya lihat di bandara, oh ternyata bukan orang kita, orang jauh dia. Ya. Jadi anjing itu yang bisa, yang punya ilmu, lain harganya, gitu. Kalau anjing yang tidak terlatih, itu orang berburu. Ini di dalam ilmu fikih kan ada itu. Kalau orang anjingnya sudah terlatih,
dia mengejar buruan sampai tertangkap, boleh dimakan itu buruannya. Karena dia terlatih. Dia cuma menangkap saja. Nanti orang pemiliknya yang menyembelih. Nah kalau anjing yang nggak terlatih, dimakan, disisain kepala gitu. Kadang-kadang nggak terlatih, ya, makanya nggak boleh, haram, gitu. Namanya al-kalbul mu'allam, ya, anjing yang terlatih. Jadi kalau yang nggak terlatih nggak boleh dimakan, ya, nanti dimakan, habis, ya, disisain paha satu, gitu, ya. Nah, begitu juga apa al-hadiyah atau al-hudaya, wahwa al-aqrab. Ada yang mengatakan dia adalah, dalam riwayat adalah aqrab, kalajengking, ya. Nah, 5 itu boleh dibunuh, ya, bahkan dianjurkan dibunuh, ya. Jangan kita bilang melestarikan binatang supaya di kampung kita terlihat banyak masih asri, tapi yang dipelihara tikus. Dari got ke got gitu. Nah, jangan, nah, itu dibunuh. Nah, itu diperintahkan itu, ya. Jadi 5 binatang tadi namanya fawasik. Itu dari segi bahasa saja, ya. Adapun secara syariat, sudah azan belum? Kurang 1 menit. Adapun secara syariat, apa yang dimaksud dengan fasik tadi? Bahwa al-khuruj min ta'atillah. Itu artinya fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu fasik namanya. Apapun, ya. Orang yang tidak taat kepada perintah Allah namanya fasik. Orang minum khamr fasik, ya. Orang berbohong fasik. Orang berzina fasik, ya. Koruptor rajin sholat fasik, ya. Koruptor rajin berangkat haji fasik, ya. Kalau pulang haji fasik, ya. Jadi fasik, ya. Udah sampai situ, ya. Nah, jadi sampai di fasik dulu. Menurut syariat adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Fasik artinya ada keluar ketaatan kepada Allah. Sampai situ dulu, ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, ya. Insyaallah kita bisa mengaji lagi, kita dengarkan lagi pendapat para ulama sehingga semakin kuat iman kita insyaallah. Dijauhkan kita dari segala mara bahaya, penyakit, wabah, apapun, ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita sukai, dan insyaallah diberikan ketetapan iman, mahabbah, taat, loyal kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu tin salih jami'a wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.